dalam kasus ini menurut saya abolisi dan amnesti semacam diobrolkan secara sia-sia gitu. Ya, di teori hukum pidana kan ada penghapusan. Iya. Penghapusan pidana itu berlaku bagi orang gila yang melakukan satu kejahatan pidana. Seorang presiden telah memberikan satu pertimbangan yang matang sehingga dia melahirkan sebuah kebijakan yang bijaksana. Ya. Atau memang ada upaya kelompok lain untuk mengembos kekuatan presiden itu sendiri. Ya, kita lihat di DPR itu kan ada kelompok-kelompok Gerindra juga, kelompok presiden juga. Ada kelompok Apakah Gerindra. semangat mereka untuk menyelamatkan seorang presiden Ya. atau justru membunuh citra presiden? Ya. Patut kita catat dalam sejarah Indonesia merdeka dari zaman Belanda sampai sekarang ini belum ada koruptor yang dikasih abolisi amnesti. Nah, saat ini kita bersama dengan Bapak Nyoman Rai. Dr. Nyoman Rai ya, S1, S2, S3, hampir semuanya dijalankan di Jakarta ya Bang. Iya, ya. di Jakarta. Dr. Nyoman Rai ini pengacara juga, artinya S1-nya sarjana hukum. Iya. S2-nya hukum juga, S3-nya doktor hukum. Bang. Siap. Bang Nyoman. Ini asli mana sih Bang? Saya dari Ende Flores ya. Dari Flores ya? Iya. Nyomannya dari Bali apa dari Flores Bang? Iya, Blasteran aja, tapi Flores. Flores Asli ya, Flores. Flores, tapi ada nama Nyoman tuh Iya, memang Flores lah ya. Ya, Flores. Nggak ada kaitannya dengan Bali Bang? Tidak ada. Saudara aja. Saudara aja ya. Jadi Bang Nyoman Rai ini dari Flores. Ya. Lama berjuang di Jakarta dan sekarang menjadi orang hebat ya, pengacara dan dosen juga. Ini kita mau tanya mengenai persoalan kemarin kan Presiden kita kan memutuskan ada abolisi dan amnesti terhadap beberapa terpidana. Ya. Salah duanya adalah Tom Lembong sama Hasto Kristianto. Tapi kalau secara kronologis berproses hukum, dua-duanya ini kan tadinya tersangka korupsi, Bang. Iya, siap. Putus di pengadilan negeri, posisinya dua-duanya sebagai terpidana korupsi, walaupun mereka banding ya. Tapi kan kata korupsinya melekat dengan proses hukum yang sedang mereka jalani. Ini kita pertama mengenai abolisi dan amnesti, ini mengenai bagaimana sih secara hukum tata negara mengenai abolisi ini dan amnesti tata negara Bang ya, bukan amnesti. Ya, kalau berbicara tentang abolisi dan amnesti secara tata negara, memang Presiden diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Kalau kita melihat dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, itu kewenangan muncul dari situ, dari pasal itu. Undang-undang Dasar 45 ya Bang? Ya, yang menjadikan hak prerogatif seorang presiden. Tetapi di dalam prinsip-prinsip memberikan abolisi dan amnesti, dia juga tidak boleh mengingkarkan tentang asas begitu. Tidak boleh mengingkarkan tentang teori-teori dasar. Ya, jadi ada hak prerogatif, ada asas dasar yang nggak boleh diingkari. Iya, diingkari. Kalau hak prerogatif itu apa maksudnya, Bang? Hak prerogatif artinya hak eksklusif yang diberikan kepada presiden untuk memutuskan. Maka berbeda dengan gerasi. Gerasi itu subjektif, bukan produk politik. Ya. Karena hanya berdiskusi dan meminta arahan dari Mahkamah Agung dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya. Tetapi persoalan amnesti dan abolisi tetap produk politik. Ya. Karena sifatnya presiden memberikan usulan dan baru mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Nah, perbedaannya di situ. Jadi kalau abolisi dan amnesti itu produk politik presiden. Ya. Kalau gerasi bukan. Gitu bukan. Maksudnya. Artinya produk politik itu adalah sifat presiden itu memberikan usul dan persetujuan dari DPR. Sementara gerasi tidak meminta persetujuan pada DPR. Ya. Jadi kalau gerasi tapi yang ini presiden sendiri. Presiden sendiri. Tetapi minta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM. Langsung dieksekusi lah. Iya, langsung dieksekusi. Kata Menkumham ini dikasih gerasi lah nih. Ya, seorang gerasi, semua narapidana kasih lah langsung presiden tanda tangan begitu ya. Ya.
Ada filter tapi itu Bang ya, kalau abolisi, amnesti sama gerasi ini kan ada filter timbang-timbang dari Ya, presiden ya? timbang-timbang. Nah, di dalam kewenangan yang diberi undang-undang juga secara filosofis kan ada prinsipnya. Iya. Ya, ke dalam kasus ini menurut saya abolisi dan amnesti semacam diobralkan secara sia-sia gitu ya. Dalam kasus ini? Ya, dalam kasus ini Dalam obral. kemarin ini Ya, presiden obral. Kan ini? tidak ada urgensinya harus mengeluarkan amnesti dan gerasi Abolisi. dalam kasus korupsi ya. Ya, di teori hukum pidana kan ada penghapusan. Iya. Penghapusan pidana itu berlaku bagi orang gila yang melakukan satu kejahatan pidana. Abolisi. Penghapusan. Orang gila ya, orang gila ya. Jadi ada pembenaran dan pemaaf. Ya. Alasan pembenaran dan pemaaf. Di dalam teori hukum pidana ya. Ya. Tetapi kalau dalam konteks abolisi dan amnesti itu adalah semacam mengkoreksi proses hukumnya. Mengkoreksi dan menghapuskan proses hukum. Tapi dengan landasan-landasan pertimbangan politis. Ya, pertimbangan politik ya. Bukan tidak sama sekali pertimbangan hukum. Kalau pertimbangan hukum kan kewenangan itu adalah di legislatif. Nah, ini untuk perkara abolisi dan amnesti ini kan memang haknya presiden ya. Ya. Kemudian perkara-perkara apa sih yang bisa diabolisi dan diamnestikan, Bang? Kalau kita berbicara tentang abolisi dan amnesti ini kan tradisi hukum Raja Romawi sebenarnya. Ya. Yang diadopsi kita adopsi menjadi Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tapi sebenarnya dia harus memiliki prinsip yang mendasari itu. Ya. Tetap memperhatikan tentang prinsip atau asas ya. Ya, apa itu asasnya, Bang? Asas itu artinya prinsip dasar yang tidak boleh dilampaui. Apa itu, Bang? Misalnya pertimbangan sosiologis. Abolisi itu bisa dilakukan apabila pertimbangan sosiologis di mana gerakan-gerakan itu berpotensi pada konflik horizontal. Konflik horizontal. Ya. Tapi dalam kasus ini tidak ada potensi konflik horizontal. Maka alasan pembenarnya kemarin adalah merajut persatuan antara anak bangsa. Ya. Ini menurut saya tidak tepat. Atau tidak masuk dalam konteks sosiologis tidak masuk dalam sosiologis ya. Nah, yang kedua ada pendekatan dalam dimensi filosofis. Ya, itu keadilan. Dasar dari tadi ya. Ya. Rasa keadilan tadi. Rasa keadilan tadi. Sementara dalam proses hukumnya kan masih berjalan. Nah, adil bagi siapa? Adil bagi pelaku yang mendapatkan abolisi atau adil bagi publik yang sedang giat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Adil itu menjadi dimensi cara pandang yang berbeda-beda bagi kelompok dan pada akhirnya sekarang ini terjadi pro dan kontra. Ya. Yang bagi pro terhadap abolisi dan amnesti dianggap ini adil bagi terpidana. Tapi bagi yang kontra tidak adil, untuk hukumnya tidak adil. Karena mereka telah terbukti melakukan satu kejahatan pidana, sudah diuji secara komprehensif dalam ruang peradilan, tapi mereka tidak menjalankan. Ya. Tidak menjalankan karena mendapat bonus abolisi tadi. Oke, jadi sudah mulai jelas ya, secara hukumnya bagaimana, fondasinya, hak prerogatif, kemudian secara dasar-dasar asasnya bagaimana, dan dua-duanya menurut Bang Nyoman Rai ini tidak tepat atau belum tepat atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat lah, lebih umumnya begitu Bang ya. Sifatnya tidak urgensi diberikan abolisi urgensi dalam situasi negara yang aman. Iya. Makanya kalau begitu kita bisa petakan bahwasanya abolisi maupun amnesti ini biasanya untuk yang makar atau yang perang saudara begitu kan? Ya, abolisi di kerajaan Roma dulu bagi pembangkang. Ya, pembangkang ya. Pembangkang. Ya. Jadi pembangkang atau yang dihukum karena ribut sama pemerintah. Ya, ribut pemerintah. Itu yang tidak melalui proses peradilan. Ya. Akhirnya datang pemimpin baru atau raja baru menghapuskan seluruh itu. Ini presiden baru presiden menghapuskan. Dalam persoalan ini kalau kita melihat keputusan yang tiba-tiba mengagetkan semua orang, apalagi yang berkaitan tentang pelaku tindakan pidana korupsi. Ini kan yang menjadi perdebatan yang sengit dalam ruang publik. Satu sisi pemerintahan sedang memberikan spirit penegakan hukum dalam persoalan korupsi, sisi lain memberikan pengampunan terhadap pelaku korupsi. Ini kan menjadi satu masalah baru.
Jadi kalau argumentasinya, pertimbangan yang mendasar tentang abolisi ini adalah merajut persaudaraan anak bangsa, menurut saya tidak tepat juga itu. Justru menciptakan konflik baru, konflik horizontal antar pro dan kontra. Artinya tidak efektif kebijakan itu. Dan bisa dikatakan kebijakan yang tidak populer. Atau kebijakan yang nggak adil tepatnya, Bang? Ya, kebijakan yang tidak adil dalam konteks hukum. Iya, artinya begini, kebijakan yang tidak adil, yang dua perkara koruptor ini, korupsi ini kemudian dibebaskan, dilepaskan, sementara ribuan lagi yang koruptor yang lain masih ditahan gitu, Bang. Itu tidak adilnya di situ. Kalau mau adil kan, ya mereka juga dibebaskan juga kan? Ya, ketidakadilan dalam konteks hukum. Iya. Mereka diadili dalam hal yang sama, objek yang sama, di peradilan yang sama, tetapi mereka tidak mendapatkan bonus abolisi. Iya, sama-sama korupsi, tapi sama-sama korupsi yang ini dilepaskan, yang ini enggak. Iya, jadi hak prerogatif konstitusional. Ya. Tetapi kebijakan abolisi adalah inkonstitusional. Ya. Artinya tidak konsisten dalam semangat pemberantasan korupsi. Ya, jadi kita bahkan coba diskriminatif. Ya. Kalau saya pribadi juga sebenarnya nggak sepaham dengan itu ya. Ya. Ya memang rasa keadilannya nggak ketemu karena kita kan belajar hukumnya lama. Ya. Kasihan juga para penegak hukum yang sudah kerja capek-capek mati-matian tiba-tiba abolisi amnesti tapi dengan dasar filosofi yang tidak ada. Ya. Hanya dasar kepentingan partai ini. Ya, apa betul kepentingan partai ini, Bang? Ya, kalau saya lihat ini bukan pertimbangan hukum semata atau pertimbangan sosiologis, bahkan pertimbangan keadilan. Tapi ini manuver politik ya. Ya, tapi kan mengorbankan hukum dan keadilan juga. Ya, manuver politik sekarang ini seolah-olah memberikan angin segar atau menghibur para yang pro terhadap abolisi. Tetapi tunggu dulu, dalam politik itu tidak ada mutlak satu warna, itu selalu ada hitam dan putih. Dan apakah ini keputusan ini menunjukkan bahwa seorang Prabowo itu, presiden itu bermain dua kaki, ini kita akan lihat perkembangannya. Pak Presiden Prabowo main dua kaki apa 5 kaki, Bang? Ya, kalau menurut saya dia coba bermain dua kaki. Dua kaki aja, Bang? Dan dua kaki menurut saya. Kaki kiri, kaki kanan. Kan udah biasa kita juga dua kaki, Bang. Nggak mungkin 5 atau 6 kaki, Bang. Karena partai kan banyak tuh, Bang. Ya. Mungkin kaki sana, ada semua. Begitu kali. Karena memang kakinya dua. Ya, harus dua kaki. Kalau satu kaki artinya dia selalu tidak aman dalam posisi politik sebagai. Ya, pokoknya dia berdiri tegak dengan dua kaki lah. Jadi main dua kaki kayak main sepak bola gitu kan dua kaki juga. Iya, siap. Tinggal manuvernya ya. Cuman memang secara politik bisa akur, tapi secara keadilan masyarakat tidak dapat. Betul. Apalagi kalau tujuannya mau merajut persatuan Indonesia. Iya, persatuan Indonesia. Kan? Sebenarnya kalau kami orang-orang awam gini kalau mau merajut persatuan Indonesia kan semua masyarakat Indonesia dikasih kerjaan yang layak. Dikasih makan yang layak, dikasih rumah tempat tinggal yang layak. Itu kan akhirnya orang bersatu, Bang. Iya, betul. Ngapain koruptor dikasih ini dengan tujuan persatuan Indonesia? Rasanya nggak masuk, Bang. Menurut Abang bagaimana, Bang? Iya, argumentasi berkaitan merajut persatuan sementara Indonesia tidak dalam keadaan darurat persatuan. Ya. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik horizontal akibat dua perkara itu, tidak sama sekali. Alasan itu obskur ya. Obskur nggak jelas kabur. Yang tidak jelas kabur, tidak masuk akal. Ya, artinya secara tegas saja bahwa alasan untuk mempersatukan Indonesia itu nggak masuk akal. Impossible. Kita sudah bersatu dari merdeka juga bersatu kan, Bang? Sudah bersatu. Gitu, jadi emang nggak masuk akal ini kan. Apa sih yang kemudian apakah presiden punya pikiran sendiri itu pola pikir sendiri atau ada yang ngasih masukan sih, Bang? Ya, kalau kita lihat ini dengan produk politik, kan bukan pertimbangan hasil dari seorang presiden. Keputusan di tangan DPR juga. Betul. Maka ada dua kemungkinan, ini pandangan saya saja. Saya bukan pakar politik tidak. Tetapi pandangan saya, ini menjadi pertanyaan, bukan pernyataan ya. Pertanyaan saya, apakah benar seorang presiden telah memberikan satu pertimbangan yang matang, sehingga dia melahirkan sebuah kebijakan yang bijaksana. Atau memang ada upaya kelompok lain untuk mengembos kekuatan presiden itu sendiri. Itu kita akan lihat hasilnya. Itu dua pertanyaan itu yang jawab presiden apa yang jawab? Pak Serato, presiden aja jawab. Presiden jawab? Ya, kalau dia dengar ya, Bang ya, kalau dia nonton ya. Tapi kayaknya nggak bakal nonton. Tapi nggak apa-apa. Dia harus jawab itu. Ini kan
persetujuan DPR. Tapi DPR juga kompromi dengan abolisi amnestinya presiden ini kan. Okekan saja sama DPR ini kan. Ya, kita lihat di DPR itu kan ada kelompok-kelompok Gerindra juga, kelompok presiden juga. Ada kelompok Apakah Gerindra, semangat mereka untuk menyelamatkan seorang presiden atau justru membunuh citra presiden? Faktanya nanti kita lihat perkembangan ke depan. Seperti pedang bermata ya bisa dua. terjadi. Ini kan manuver politik yang lebih besar, Bang. Kalau manuver politik yang lebih besar, ada dua kemungkinan yang kita akan lihat bahwa apakah ini sebagai nilai tawar untuk merangkul oposan atau bagian dari rencana lain. Nah, ini kita akan lihat perkembangan ke depan. Ya, ini kan kalau bicara oposan kan bicara partai juga, Bang. Ya, partai. Dengan konstelasinya di DPR ya. Tapi kan selama ini semua partai kan berteriak-teriak mengenai anti korupsi. Partai kami anti korupsi. Iya kan? Terus partai yang lain juga, kami juga anti korupsi. Kan begitu, Bang. Ada nggak, Bang, partai yang bilang kami pro korupsi, ada nggak, Bang? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kan semua partai anti korupsi, Bang. Tapi ketika anggota partainya kemudian terlibat korupsi, kenapa dibela mati-matian sih, Bang? Ya, jadi menurut saya ini kan muncul inkonsisten sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi kalau menurut saya kelompok-kelompok itu adalah kelompok oportunis. Yang mana nih, Bang? Partainya apa? Ya, orang-orang yang ada dalam partai politik adalah oportunis. Kan begitu. Ketika mereka mengklaim dirinya sebagai partai politik yang bebas korupsi, anggotanya banyak yang masuk penjara. Antitesis atau tesis ini kan. Ini satu. Dan yang kedua, kalau berbicara ketika anggotanya mengalami proses hukum dugaan tindak pidana korupsi, mereka melakukan pembelaan. Mati-matian. Seolah-olah DPR ini menjadi pengacara bagi DPR yang lain. Kapan mereka menjadi pengacara publik, pengacara rakyat? Ya, Bang, tapi kan banyak pengacara yang ikut membela, Bang. Ada membela si ini sini, pengacaranya datang nih. Wah, kami membela nih, membela yang benar kan. Kalau pengacara boleh, karena memang boleh. itu profesinya. Ya. Rekomendasi Undang-Undang 18 2003 itu boleh. Boleh pengacara ya. Tetapi masalahnya sekarang anggota sama-sama wakil rakyat membela pelaku korupsi. Sementara sebelumnya teriak pemberantasan korupsi. Ya, ini anggota apa ketuanya juga, Bang? Ya seluruhnya itu. Oh, berarti semuanya. Semuanya. Jadi, sangat tergantung ketuanya kan. Oh iya. Garis komandonya kan ketua. Iya, Abang dari partai mana sih tadinya, Bang? Nggak tahu ya. Ada partai itu. Oke, kita lanjut ini kembali ke abolisi dan amnesti. Ada nggak sebelumnya, Bang, buat koruptor dikasih abolisi amnesti, Bang? Dalam sejarah belum ada. Dalam saya presiden. Patut kita catat dalam sejarah Indonesia merdeka dari zaman Belanda sampai sekarang ini belum ada koruptor yang dikasih abolisi amnesti. Baru pada kemarin itu di mana Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti buat koruptor kan. Kenapa kita bilang koruptor? Karena perkaranya perkara korupsi kan begitu kan. Jadi buat orang yang diduga korupsi gitu. Walaupun tujuannya niatnya adalah mempersatukan Indonesia, padahal Indonesia sudah bersatu lama. Rakyatnya juga bersatu juga begitu kan. Agama yang berbeda-beda juga bersatu, diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya untuk merajut persatuan Indonesia itu sebenarnya bukan rakyat yang bersatu, tapi kelompok-kelompok partainya supaya bersatu kali, supaya mendukung presiden kali gitu, Bang. Ya kelompok-kelompok elit itu kan yang bikin gaduh dalam ruang publik, bukan masyarakatnya. Kalau masyarakat ribut hanya soal lapar, soal bensin naik. Jadi sebenarnya ini kepentingan politik, Bang, kelihatannya ya. Bukan persatuan Indonesia, tapi kepentingan politik Indonesia. Kepentingan politik, manuver politik. Oke, sekarang apakah ada dampak buruknya, Bang? Apakah ada dampak baiknya? Coba kita mulai dengan dampak baiknya dulu, bagaimana, Bang? Ya, kalau kita berbicara tentang tata negara, clear bahwa apa yang dilakukan oleh presiden tidak bisa digugat. Karena beliau menjalankan perintah undang-undang pasal 14 ayat 1 dan 2. Undang-Undang 45 ya. Itu clear tata negara. Tetapi dalam dimensi lain itu menjadi persoalan. Yang pertama, bertahun-tahun publik tidak lagi trust terhadap penegakan hukum. Nah sekarang terbaru publik tidak percaya lagi kepada pemerintah, dalam hal ini presiden. Kalau publik sudah tidak percaya pada pemerintah, bukan lagi hanya persoalan tidak percaya pada penegak hukum, ini kan menjadi satu bahaya. Mau presiden bicara apapun semua publik tidak percaya. Presiden berbicara tentang pemberantasan korupsi bila perlu 50 tahun penjara. Dalam waktu yang hampir sama, presiden juga mengeluarkan kebijakan abolisi dan amnesti terhadap 2 koruptor. Berarti
apakah seorang presiden masih dipercaya oleh publik? Itu dampaknya kehilangan trust dari publik. Lalu dampak buruk lainnya adalah ada pro dan kontra dalam ruang publik. Sekarang ramai netizen Iya. situ. Perseteruan ini dari bulan ke bulan dan bisa tahun bertahun. Pasti ini akan terjadi. Kenapa ini sejarah baru? Kenapa sejarah baru? Jokowi tidak melakukan abolisi terhadap teman baiknya ketika bermasalah dengan hukum adalah Ahok. Tidak melakukan amnesti, tidak amnesti itu. Ahok menjalankan 2 tahun. Kalau kita berbicara situasi politik pada waktu itu, Genting banget itu. lebih genting daripada sekarang. Nah, kita kembali kepada zaman SBY. SBY juga tidak memberikan abolisi terhadap besannya Aulia Pohan, Bapak Aulia Pohan, yang dituduh dalam tindakan pidana korupsi. Tidak dilakukan kok. Lanjut Bang. Megawati juga tidak melakukan abolisi. Gus Dur tidak melakukan abolisi. Tapi seorang Prabowo mengklaim dirinya sebagai negarawan memberikan abolisi terhadap pelaku korupsi yang telah diuji dalam ruang peradilan dan sudah diputus dengan stigma sebagai terpidana kan. Jadi memang ini sejarah baru Indonesia memberikan amnesti dan abolisi kepada pelaku-pelaku yang kemudian dianggap sebagai terpidana korupsi. Ini pertama kalinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan negeri Cina misalnya Bang, ini koruptor-koruptor di sana kan ditembak mati Bang. Ada gambar-gambarnya tuh, proses hukumnya, ada proses upaya pidana tembak matinya atau dia hukuman matinya kan ada kan. Ini Cina menjalankan itu dengan baik. Nah, Indonesia malah tersiok-siok untuk sampai ke sana pun nggak berani, sehingga koruptor kemudian tetap ada dihukum, tapi kemudian yang paling agak gradasi turun ini adalah mengenai abolisi amnesti terhadap koruptor. Apakah Cina berani melakukan abolisi amnesti kalau ada hukum yang sama dengan kita? Beranikah Cina tuh? Ada koruptor abolisi? Kita juga sudah cari-cari di negeri Cina itu nggak ada Bang, gitu. Mereka yang ada dihukum mati. Nah, apakah ini punya dampak ekonomi Bang? Cina dengan pemberantasan korupsi yang kuat dengan hukuman matinya, kemudian akhirnya negaranya menjadi maju. Kita masih tersiok-siok dengan persoalan korupsi dan sekarang masih berkembang juga korupsi Bang. Gitu dalam posisi hukumnya yang lemah terhadap koruptor. Nah, bahkan ada pengampunan terhadap koruptor. Coba Abang bisa nggak berikan gambaran timbang-timbangnya gimana nih secara ekonomi, dampak ekonominya? Ya, pertanyaan itu ekonomi dulu diperbaiki atau pemberantasan korupsi yang harus terlebih dahulu perbaiki. Menurut saya berjalan beriringan. Nah, kalau kita berbicara tentang sifat korupsi, dampak korupsi, jenis korupsi. Korupsi ini sudah menjadi extraordinary, peristiwa yang luar biasa. Nah, terhadap sesuatu peristiwa yang luar biasa yang dapat membahayakan kekayaan dan keuangan negara, harus diselesaikan dengan extraordinary juga. Tidak bisa dengan cara-cara biasa. Apalagi memberikan pengampunan terhadap para pelaku korupsi. Ini kan tidak menimbulkan efek jerah pada pelaku lain. Ini kan menjadi edukasi yang buruk terhadap generasi. Bahwa saya boleh melakukan tindakan pidana korupsi dengan harapan belas kasih dari seorang presiden. Memberikan amnesti dan abolisi. Ini kan menjadi pembelajaran yang buruk dalam sebuah bangsa. Sementara ahli-ahli sedang memperjuangkan bagaimana korupsi ini ditiadakan. Setidak-tidaknya diminimalkan dalam rasio ukuran di Indonesia ya. Karena dalam perkembangan 5 terakhir kan turun indeksnya. Cina memiliki konsep hukum, sistem hukum dan prinsip kepala negaranya konsisten. Dia bicara hari ini pemberantasan korupsi, besok betul dia menjalankan. Dia sendiri yang membawa orang itu dalam pelaksanaan eksekusi. Sementara kita ini hari ini berbicara pemberantasan korupsi, besok membebaskan korupsi. Ini menjadi inkonsisten. Negara tidak lagi strong ya. Tidak lagi kuat, tapi negara dilemahkan oleh pengaruh-pengaruh politik. Ya, saya pemerhati korupsi, Bang. Iya, jadi kan di Cina korupsinya diberantas sedemikian rupa dengan hukum yang kuat sehingga negaranya kemudian maju. Di Indonesia korupsi diberantas dengan gaya-gaya yang macam-macam lah ya. Tapi kemudian tidak maksimal, malah cenderung akomodatif terhadap koruptor kan. Sehingga kita bisa ukur juga negara kita akan maju seperti Cina apa tidak Bang, gitu. Dengan pola yang berbeda ini kan. Dengan pola seperti ini kita apatis, negara kita akan tidak maju. Negara akan maju. Ya. Kecuali mujizat besar.
Nah, kan nggak dikenal mujizat Bang kalau ilmu bernegara Bang. Ya bisa saja kan, kata Bang Firdaus kan itu 1000 tahun bisa hidup kan. Oh Dengan iya dia Bang. punya gunung itu kan bisa jadi Bang, mujizat. Oh iya, itu kalau itu Bang Firdaus itu juga nggak nyampe saya kalau pikiran begitu Bang. Jadi Iya iya. ya, Seru, ya. jadi memang tampaknya Seru. ada satu perbedaan, sistem kita, pemberantasan korupsi kita dengan di Cina ya. Ya, Cina on strike pemberantasan korupsi, kalau kita akomodatif dengan koruptor dan partai politik. ya, Patut disesalkan nggak Bang? ya. Patut disesalkan. Disesalkan ya. Sebenarnya kan partai-partai politik ini kan sebenarnya pemilik bangsa ini juga mereka ini kan, mereka yang kontribusinya ada Bang. Tapi kok mereka hanya karena pertemanan atau persaudaraan di dalam partai kemudian membela orang yang korupsi di lingkungan mereka sendiri ya Bang ya. Ini kita nggak sebut partainya Bang ya, tapi Ya. kita juga menyesali ya ini. Abang sesal nggak sih Bang punya partai seperti ini Bang? Wah, sesal kalau bisa dibubarkan aja Bang. Partai mana Bang? Semuanya Oh dibubarkan. semua dibubarkan. Ya. Kan nggak ada partai nanti kita nggak ada. Tidak usah ada partai. Dulu di zaman raja nggak ada partai politik. Jadi ada raja aja Bang? Raja aja. Bukannya raja lebih korup Bang? Ya, lebih bagus. Sekalian gitu. Daripada pemerintah. Betul. Kan prinsip kerajaan itu menyerahkan kekuasaannya itu dengan sukarela tanpa ada perlawanan. Ya. Dengan membentuk negara dengan tujuan lebih baik. Kalau tidak lebih baik berarti kembali kepada kerajaan. Kan begitu logika berpikirnya. Betul. Kan harusnya ada perubahan dari kerajaan yang dianggap otoriter ya. Ya. Mengubahlah sebuah pemerintahan dengan pemikiran trias politika, pembagian 3 kewenangan masing-masing, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi dalam praktek sekarang ini bisa eksekutif kaki satunya di legislatif. Eksekutif satu kakinya juga ada di yudikatif. Enggak. Yudikatif. 3 dong kakinya Bang. Kakinya 3 jadinya. Ya. Tadi kan Abang bilang cuma ada 2 kaki ini. Berarti tambah 1 lagi 3 iya. kan? Jadi sebenarnya dia tidak punya kaki, tapi dia mengambil kewenangan yudikatif. Iya kan, berarti kan kaki. Menganulirkan peristiwa hukum yang ada di peradilan. Betul. Dia mengambil alih kewenangan. Ya. Kalau begitu udah borong aja dari Presiden Republik Indonesia. Udah DPR di Anda, ini juga di Anda. Jadi raja kalau itu. Raja lagi. Raja per 5 tahun ya Bang ya. Ya. Kita suruh milih raja. Gitu. Silakan Bang sebelum minum Siap. Bang Nyomandra ini doktor hukum tata negara bukan Bang? Ya, saya di S3 Tata Negara. Tata Negara ya. S2 Pidana Korupsi. Pidana korupsi. Ini udah saya buku peneliti dalam tindakan pidana korupsi hampir 11 tahun. Dan saya sudah menulis beberapa buku tentang korupsi. Dan terakhir saya sementara menyusun tentang menolak hukuman mati. Menolak? Hukuman mati. Loh, kenapa menolak Bang? Ini kan kayak Cina bagus itu. Korupsi dihukum mati. Penerapan hukuman mati dan negara membunuh atas nama hukum. Tapi kan kalau kayak di Cina kan bagus Bang, maju jadi negaranya Bang. Ada solusi lain, karena kita negara berpancasila. Nah coba cerita Bang mengenai buku Abang sama solusinya ini. Kan kita belum tahu nih apa solusinya nih Bang. Ya, saya pikir negara kita ini kan sudah mengadopsi hukum Belanda ini kan sejak zaman penjajahan, zaman kolonial. Tetapi penerapan hukuman mati itu tidak efektif. Kejahatan pembunuhan dan kejahatan narkotik masih tinggi. Ya. Artinya bukan persoalan hukuman mati itulah yang menimbulkan efek jera. Di sana ada persoalan ekonomi, keadilan, diskriminatif, ras dan golongan itu harus. Tapi faktor yang paling pertama dalam penelitian saya itu adalah faktor kemiskinan. Maka negara yang miskin, ciri-cirinya itu adalah persoalan hukumnya sangat krusial. Kejahatan pidana itu lebih banyak pada negara yang miskin termasuk Indonesia. Ya. Artinya faktor ekonomi juga mempengaruhi. Ya kalau kita bicara faktor ekonomi Bang, begini Bang, ini kan banyak orang Indonesia juga yang nggak makan. Ya. Nyari kerja nggak dapat. Ya, hidup susah. Beli rumah nggak dapat. Ini kan hidup susah banget Bang. Sementara ada koruptor yang kemudian hidupnya kaya raya, punya macam-macam. Ini yang rata-rata hidup susah ini kan nggak punya kesempatan dan mungkin jujur orangnya, nah, kan? Jadi kan miskin jadinya kan. Iya betul. Tahun juga nggak dapat. Nah yang kaya raya ini koruptor. Nah kemudian koruptor dibebaskan. Apa nggak mereka sakit hati nggak sih ini Bang orang-orang ini Bang? Ya ini sakit hati dan akhirnya tadi saya menyatakan bahwa ini menjadi pembelajaran yang buruk bagi anak bangsa. Bahwa mereka juga akhirnya bercita-cita untuk melakukan tindakan pidana korupsi dengan harapan mendapat pengampunan. Oh iya.
Ini kan ini menjadi satu pelajaran yang buruk. Termasuk saya hari ini juga cita-cita ingin jadi koruptor. Jangan Bang, nanti kalau Abang cita-cita, saya cita-cita begitu juga nanti Artinya nggak ada kan orang kita bener bicara ini. tentang individual dulu. Secara individu orang mempunyai semangat tentang korupsi. Kalau semua diampuni. Jadi semangatnya semangat korupsi kita nih Bang. Iya, semangat korupsi. Saya mau korupsi apa nih Bang ya? Di pemerintahan nggak bisa masuk kita ini juga justru kan. Itu. Kerja sama pemerintah juga nggak ada, ya kan? Tapi korupsi apa sih Bang? Kalau secara keilmuan tuh Bang, apa sih bagian-bagian korupsi itu Bang? Ya, kalau kita berbicara tentang jenis korupsi itu kan jenis korupsi itu ada hampir 30. 30 jenis korupsi? Ya, 30 jenis. Tetapi yang populer itu ada 7 jenis, termasuk suap gratifikasi. Itu salah satunya dari 7 jenis korupsi. Lalu kita berbicara tentang dampak korupsi. Lalu apa yang mempengaruhi orang untuk melakukan korupsi? Faktor yang mempengaruhi korupsi itu adalah yang pertama adalah semua orang pemangku jabatan elit politik selalu bekerja berorientasi pada materialisme. Itu faktor yang pertama. Harta benda ya Bang ya? Harta benda. Tanpa ada uang pasti tidak akan jalan bagus. Faktor yang kedua adalah hedonisme. Kesenangan. Gaya hidup. Gaya hidup. Tidak puas dengan sesuatu yang dimiliki, tidak cukup bersyukur gitu. Faktor yang ketiga adalah individualisme. 3 hila ini yang mempengaruhi orang melakukan korupsi. 3 pilar korupsi. 3 hila ya, 3 hila artinya 3 faktor yang mempengaruhi orang korupsi. Satu adalah materialisme. Orang selalu mengejar dunia sekarang, mengejar duniawi, hal duniawi atau menjadikan uang sebagai hamba gitu ya. Lalu faktor hedonisme, individualisme. Individualisme ini muncul keserakahan. Kalau bisa ini satu ruangan ini ada makan 10 bungkus yang bisa hanya dimakan 3 orang. Ambil 7-nya, yang 3-nya jadi ramai-ramai. Itu faktor individualisme. Dia hanya berpikir tentang dirinya. Dia tidak pernah berpikir orang lain. Apakah DPR RI berpikir tentang rakyat? Ini kan pertanyaannya. Kalau dia berpikir tentang rakyat, tidak perlu mereka korupsi. Gajinya udah cukup. Tapi kenapa anggota DPR yang terseret dalam kasus korupsi? Karena itu individualisme. Ketidakpuasan dia dengan hedonisme. Dan materialisme. Makanya orang ingin kaya jadi DPR. Karena di sana adalah kejarnya, orientasinya pada materialisme. Semua begitu Bang atau semua sebagian Bang? Tanya aja cita-cita mereka mau kaya nggak kalau jadi DPR. Buktinya apa? Mereka bertarung dengan duit kan Bang. Waktu mereka mau menjadi DPR kan duit kan gitu loh. Hanya orang bodoh kalau dia berpikir duit dia modalin, lalu dia tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, kita kembali yang Abang bilang ya, ada 30 jenis korupsi. Nah, 30 kan nggak bisa kita sebutin satu-satu ya, Bang. Cuma saya mau bertanya Bang, kalau nggak jujur sama istri itu termasuk korupsi apa bukan Bang? Itu tidak jujur. Ya, bukan korupsi. Bukan korupsi. Ya. Nah, tidak jujur. Aman kalau gitu kan Bang ya? Tidak jujur. Tidak jujur. Kalau gitu saudara-saudara pemirsa, tidak jujur sama istri itu bukan korupsi. Jadi kita masih aman. itu sikap tidak jujur. Sikap tidak jujur aja kan? Ya, artinya aman kan Bang? Nggak korupsi kan? Ya aman. Ini sudah saya sampaikan kan Bang? Itulah jadi pembicaraan-pembicaraan yang agak mendalam mengenai korupsi dan abolisi dan amnesti, di mana memang abolisi dan amnesti yang dilakukan ini bagi para pakar hukum ya. Ini kan salah satu pakar hukum ahli tata negara nih ya, Bang Nyoman Ray, bahwasanya Dr. Nyoman Ray ya, bahwasanya ini adalah satu posisi yang buruk yang akan menjadi dicatat lah ya dalam sejarah Indonesia, di mana koruptor itu kemudian diberikan penghapusan hukuman dan pengampunan hukuman, abolisi dan amnesti. Kami juga sebagai host, saya juga sangat menyesalkan itu karena kita juga nggak serkati, dan ini juga tidak di antara kita berdua saja, tapi mewakili sekian banyak masyarakat Indonesia yang merasa sakit hati terhadap keputusan seperti ini. Itulah pemirsa. Nah, tapi yang paling terakhir ini silakan Bang Nyoman Ray bisa menyampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau saya kan tadi udah mengenai tidak jujur sama istri masih aman, bukan korupsi kan begitu kan? Sekarang Abang silakan Bang. Ya baik, yang pertama saya mau sampaikan kepada publik yang saat ini terjadi pro kontra, perdebatan hangat dalam ruang publik terhadap kebijakan abolisi dan amnesti yang diberikan secara oral oleh Presiden Republik Indonesia. Bagi yang pro, jangan dulu tersenyum. Lalu bagi yang kontra terhadap abolisi,
kita menunggu apakah ini bagian dari manuver politik atau ini dari pertimbangan soal keadilan dan kemanusiaan bagi seorang Hasto dan Tom Lembong. Nah, kita lihat, kita akan menyaksikan bersama dan kita akan mengawasi apakah ada abolisi dan amnesti berikutnya bagi para koruptor. Hasil akhirnya tentang keputusan ini kita lihat dalam perkembangan 4 tahun ke depan. Terima kasih. Itu tadi dari Bapak Nyoman Ray, tapi memang saya tambahkan dikit, memang ini baru pertama dalam sejarah Indonesia di mana koruptor kemudian diabolisi dan diamnesti, dan kita nggak tahu bagaimana cara menganalisanya, sampai sekarang saya pribadi nggak tahu. Tapi begitulah pemirsa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.